Banyak. Ma'mul wa salatuhum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid Al-Bustami summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila ruhi Syekh Muhammad Al-Karim As-Saman Al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina wa Maulana Muhammad Al-Sabini Al-Qalam Tayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila ruhi Ustadina Ahmad Fahmi Jamjam summa ila arwahi walidina wa syekhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin hibdal mursalin wa husnul khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisir nabi wa ali nabi bisirul fatihah ya kana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril alaihi salam, qala Allah ta'ala, inna haja dinun irtadaituhu li nafsi walan yuslihahu illa as-sakha'u wa husnul khuluqi fa'akrimuhu bihima mastata'tum wa fi riwayatin fa'akrimuhu bihima ma sahibtumuhu. Hadis kudusi Allah berfirman melalui Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, berkata bagiku Jibril alaihissalam, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ujar Rasulullah, hanya saja agama ini telah aku redha akan dia bagi diriku, kata Allah. Aku reda, kata Allah, agama ini bagi diriku, bagi zatku, dan tiada patut akan dia agama melainkan orang yang murah hati dan orang yang baik perangai. Maka muliakan oleh kamu akan agama itu dengan keduanya itu, barang sekuasa-kuasa kamu akan dia. Artinya kita bagamatanlah kada kawas sekaligus. Setelah kita mendengar hadis kudusi ini yang difirmankan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah, aku reda agama itu, jar Allah Ta'ala. Hanya saja agama ini telah aku ridai akan dia agama bagi diriku, dan tiada patut akan dia agama melainkan orang yang murah hati. Nah, artinya kalau kita kada murah hati, kada patut mengaku beragama. Ya. Dan yang orang baik akhlaknya. Akhlak itu terbagi dua lah. Ada akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia.
Maka kata Allah, muliakan oleh kamu akan agama itu dengan keduanya itu, yakni murah hati dan perangai yang baik. Barang sekuasa-kuasa kamu akan dia apa? Memuliakan agama itu. Jadi kita kada kawas sekaligus. Mun kita kada pernah mendengar hadis ini, sulit kita untuk bermurah hati dan sulit untuk berakhlak yang mulia. Karena akhlak itu ada dua aja kesimpulannya. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi sangat kada layak kita ini kalau hati kita kada murah. Apa arti murah? Melihat orang yang di bawah kita, paling tidak kita rasa iba dan sayang dan kasihan. Itu paling tidak. Kalau belum bisa memberi. Jangan sampai memandang orang yang di bawah kita seandainya, atau orang itu kada tapi sadar, atau orang itu boleh katakan akalnya kurang. Lah manusia itulah. Jangan sampai kita pandangan dengan pandangan menghinakan. Ini akhlak. Hati kita itu akhlak memandang manusia. Karena mereka-mereka yang kita sebutkan tadi, misalnya orang yang kurang akal atau orang stres, orang gila, itu tidak akan muncul ke muka bumi kalau memang tidak kehendak Allah, tidak akan bisa muncul. Berarti kalau mereka ini muncul ke muka bumi, itu menjadi ujian bagi orang yang berakal. Di sini lain cerdas lah, di sini digunakan akal. Akal dengan cerdas beda. Makanya Rasulullah kalau menyampaikan tentang sholat itu akal digunakan, bukan zakiun, bukan cerdas. Laisal lil abdi min salatihi illa ma aqala minha, kata Rasulullah. Tidak dikatakan tidak akan bernilai sholatnya seorang hamba terkecuali berapa sadarnya di dalam sembahyang. Tapi tidak dikatakan cerdas. Berarti setiap yang muncul ke muka bumi itu tidak pernah sia-sia. Karena itu memang Allah yang menghendaki, karena kudrat dan iradat Allah. Nah ini hati kita harus dijaga. Jadi berarti murah hati itu bukan hanya kasihan, bukan hanya bisa memberi, tapi cara memandang. Pandangan basirah. Karena kalau kita mata kepala ini memandang, kadang-kadang bisa pandang penghinaan. Itu terjadinya karena itu kan otak dan akal yang berpikir, bukan dari hati. Jadi Allah Ta'ala sangat tidak layak orang yang beragama apabila hatinya tidak dijaga. Kita sudah rajin ibadah, jamaah rajin, kebajikan lain, tapi hati harus dijaga. Yang kedua, akhlak yang bagus sesama manusia. Jangan pernah kita ada marah, jangan pernah ada dengki kepada manusia. Walaupun inya syarikan kita, walaupun inya macam-macam menyebati kita. Itu ujian. Itu kan contohkan Rasulullah sudah. Rasulullah itu bermacam-macam dahsyatnya cacian mereka, bahkan sampai mau membunuh. Tapi Rasulullah tidak pernah orang-orang seperti itu menjadikanmu musuh, kada pernah. Nah itu akhlaknya Rasulullah. Kita sebagai umatnya bagamatan, tunggal dikitan, bahasa kampungnya, untuk mengambil contoh. Nah ini pentingnya ilmu tarikat. Karena hati yang khalis ini tidak ada jalannya, tidak ada di ilmu fikih dan tidak ada di ilmu tauhid. Pasti adanya dapatnya ini di ilmu tasawuf. Karena tasawuf itu kan mengurus hati. Sembahyang aja kalau pikir kan dipikirkannya sah dan tidak sahnya, pahala atau tidak dapat pahala, itu jadi urusannya hati kan urusan. Yang penting terpenuhi rukunnya, bila bujur bacaannya, rukun kaulinya bujur, niatnya bujur, selesai sudah. Itu urusan fikih. Yang mengurusi hati ini ilmu tasawuf, atau disebut dalam kata yang rumlah itu al-ihsan. Makamul ihsan an ta'buda ka'annallaha tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak.
Jadi dua macam ini ujar Allah Ta'ala menyampaikan melalui Jibril kepada Rasulullah, sampaikan ya Muhammad kepada umat-umatmu yang dua macam ini, maka muliakanlah oleh kamu akan agama itu dengan keduanya ini, yakni murah hati dan bagus perangai selama kamu berpegang dengannya agama. Kalau kita hendak selamat ibadah kita, kalau kita masih ada penyarikan dalam hati, ada hasad, itu sholat kita tuh sia-sia. Terpenuhi gugur kewajiban, tapi nilai pahalanya kan ada. Semua ibadah akan sirna pahalanya. Rugi kan kita. Al-hasadu ya'kulul hasanat, kata Rasulullah, kama ta'kulun nar al-khataba. Hasad itu akan menghabiskan semua kebajikan kita, nilai pahalanya sebagaimana api memakan kayu yang kering, ada ketinggalan lagi. Bila ada hasad di hati, iman pada datang. Itu alamatnya. Ya dua aja kita nih, ibadah rajin tapi an manusia kada bagus, kada bakalan masuk surga. Hablum minallah wa hablum, manusia ini nang paling dekat dulu on kita lah. Nang kadang-kadang kita meremehkan dang sanak kita, ya kah? Marina kita, anak-anakan kita kadang-kadang cuy karena kita kada paham. Karena yang ditanya tuh kena dalam dikubur itu wa ma ikhwanuka. Ya kalau ada pertanyaan kalau itu siapa saudara-saudara kamu? Pasti yang dekat dulu. Makanya sampai diceritakan dalam Al-Quran itu menyampaikan sedekah wajib maupun sunat apabila kita tahu, ini sering disampaikan di mana-mana tausiah kita supaya benar cara beribadah. Menyampaikan sedekah wajib maupun sunat bila ada dang sanak nang miskin nang fakir anak amanakan memerina pihak bapak, kita serahkan kepada fakir miskin yang lain, la yaqbalullahu sadaqatahu. Itu Al-Quran, dalilnya ada 2 ayat 2 surah dalam Al-Quran. Hadisnya di dalam kitab An-Nasihat Diniyah bab Jul Arham. Nah ini jarang disampaikan. Nah itu keluarga dulu. Jangan sampai meremehkan keluarga. Dan memang keluarga ini kadang-kadang memang memberi muar bahasa kita lah. Dihutangi kada bayar. Ya kah? Sariknya kita. Itu sudah terjadi di zaman sahabat. Datang sahabat tahun Rasulullah itu di dalam kitab ada, jelas sudah, karena orang sugih itu nang mengganggu keluarga, orang alim nang mengganggu keluarga, itu contoh di atas. Nabi merina Nuh anak dan jadi cepat-cepat kembali ke atas kita supaya kita jangan stres menghadapi itu, karena itu ujian. Orang sugih itu pasti keluarga nang hantam. Karena kena diciptakan Allah kalau warga itu nang miskin, nang mucil, nang pila berhutang ada bayar. Lalu kita ampeh kah berbuat baik? Jangan. Tetap haknya itu kita berikan. Ini ujian. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulunnya sudah setiap detik dan saat berbuat baik dan keluarganya. Ya Rasulullah, ikam sabar. Maka lalu ada hadis tuh, abdalus sadaqati, hadisnya Zul Arham Al-Kasih, itu hadisnya dalam seabdal-abdal bersedekah itu kepada keluarga yang parak nang memusuhi ikam, ujar Rasulullah. Sampai ke itu hadis keluar. Ayo kawal kita latihan itu. Kalau kada pernah mendengar cerita ada kawal pasti kita sarik awan dang sana awan marina sarik, karena nang ada ini kan nafsu emosi. Nah ini jarang disampaikan. Kitabnya ada aja, cuma kada teranjah bahasa kita tuh. Nah ini yang penting disampaikan. Nah sebab ya Rasulullah ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Nasihatnya dari ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Tasawuf tiganya ada nasihat. Jangan yang lain disampaikan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada jenis kebaikan orang yang berceramah, orang yang berbicara, illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas, kata Allah. Ini Al-Quran yang berbicara. Jangan melenceng cerita itu. Yang penting umat itu dididik. Itu tugasnya ulama.
Jangan banyak ma'alabiyu. Kan yang kita bawa kan hasil. Hasil belajar itu yang kita amalkan. Bukan hanya rame, bukan itu ada, rame itu ada di majelis. Ad-dinu an-nasihah kata Rasulullah. Agama itu nasihat. Jadi nasihat itu ada 3 macam. Ada dari ilmu fikih, bagaimana caranya berwudu yang benar, sah batalnya, pahala atau tidak pahala. Tauhid, bagaimana menyembah Allah, bujur-bujur Allah yang diesakan. Iya karena hanya kami kepada engkau. Nah itu hanya kepada engkau tuh ada daun lain yang sembah. Makanya maf'ulnya didahulukan. Itu lihat hasrin dalam sunnah. Kada daun yang lain kami hanya engkau. Tapi ketika sholat kita kemana hati? Kadang-kadang ada di mana-mana hati kita. Kita di masjid tapi hati ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Nah ini yang perlu diperdalam. Nah jadi 2 macam ini kata Rasulullah, muliakan 2 macam ini selama kamu memang berpegang kepada agama. Untung kita di masih ada para aulia-aulia Allah lah, yang mereka itu betul-betul pewaris para nabi. Nang mewarisi nabi itu para aulia Allah. Pilanya sudah aulia atau al-alimun al-amilun, atau ulama-ulama yang memakai ilmunya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma habalallahu waliyan lahu illa 'ala sakha'i wa husnil khuluq." Artinya tiada memberi perangai Allah taala akan seseorang wali melainkan atas murah hati dan baik perangai. Nah, ini sifat murah ini di mana-mana Allah mandaknya. Ada pastilah bisa di pegawai negeri bisa. Orangnya pemberian. Bisa di pedagang bisa. Yang paling layak andaknya nih di orang sugih yang paling layak. Tapi banyak orang sugih kada kawa, ya kan? Kada kawa pemberian. Setiap wali pasti orang tuh pemurah. Itu memang Allah menciptakan sudah. Ma jabalallahu waliyan lahu illa 'ala sakha'i wa husnil khuluq. Tapi orang wali kalau dia pemurah, inya kalau memberi orang tuh inya kada merasa inya nang memberi. Nah, itu nang ini ma'rifahnya nih nah. Amal ma'rifah itu seperti itu lah. Jangan pernah seorang nang merasa memberi. Ada pertanyaan di pelajaran tasawuf. Nihayatus syariah bidayatul hakikah. Nihayatus syariah bidayatul hakikah. Puncaknya orang fikih, tapi itu hanya permulaan orang belajar tasawuf. Contohnya apa? Ujar Rasulullah kalau orang fikih, ya kah? Memberi orang itu jangan sampai, kalau memberi tangan kanan, tangan kiri jangan sampai kayak itu kalau hadis. Rajulin bisa dakatin sadaqah akhfaha wala ta'lamu yaminuhu ma yumpiku wala ta'lamu simaluhu ma tumpiku yaminuhu. Itu hadisnya lah. Seorang laki-laki itu yang paling bagus apabila bersedekah jangan sampai tahu tangan kirinya ketika tangan kanannya bersedekah. Ini mantap benar sudah. Ya kan? Hadis nih. Orang fikih itu kayak itu anjurannya. Apabila tangan kanan bersedekah, mun kawa tangan kiri jangan diberitahu karena tangan kiri ini kadudu memandir. Bila dipandir, awan manusia dipuji oleh manusia senang, hilang pahalanya sudah. Berarti motivasinya tuh senang kepada manusia. Nah, kenapa di situ dia kadang alih mun kita kadang alih. Munnya ampunnya nama hendaki kadang alih. Cuma pilihannya mendengar pasti ngalih. Pasti ngalih bila mendengar. Makanya kita harus jalani. Walaupun di Al-Quran itu disuruh ada juga secara nampak. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ada kalau itu?
Dan mereka-mereka yang menapahkan rezekinya itu secara sembunyi dan secara terangan. Itu dalam Al-Quran ada. Tapi berdahulu yang sembunyi. Disuruh yang sembunyi dulu di Al-Quran. Baru yang nampak. Niatnya nampak untuk memberikan contoh agar yang lain mengikuti. Ada yang lain pendapat, ini dasar banyak benar sudah apakah nang sembunyi nih. Banyak benar sudah, jadinya kalau nang nampak itu ada apa-apa, hatinya tidak berubah. Nah, ini amal ibadah kita untuk sedekah seperti itu. Diumumkan nggak di masjid apakah? Karena ini sudah terbiasa, nang tersembunyi itu banyak. Coba nang sekali 200 juta. Ada apa-apa, bagus saja. Nah, ini cara bersedekah. Kalau orang wali bersedekah kadang itunya ini sudah jadi dinya lah, karena tarikatnya sudah jadi. Setiap yang dikeluarkannya itu berdasarkan kudrat dan iradat Allah yang berlaku, ya. Itu mereka sudah panah di dalam sifat Allah. Sifat Allah di mana? Sifat ma'ani. Di tauhid hendaknya kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar kalam. Nah, ini sudah di sini hendaknya mereka-mereka ini. Karenanya berzikirnya 24.000 kayak guru sekumpul. La qudrata illallah, la ilaha illallah, itu zikirnya. Tapi diisinya yang pertama la qudrata, tidak ada yang punya kemampuan terkecuali sifat kudrat Allah. La iradata, tidak ada yang berkehendak melainkan kehendak Allah. Nah, itu dipinjam, dijahirkan dengan kita. Lalu kita mampu, lalu kita berkeinginan, lalu kita berilmu dan sebagainya. Nang 7 macam tuh. Nang 7 macam tuh ada dengan kita, rasakan ya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Ada dengan kita. Ini yang dititipkan oleh Allah dengan kita. Dan Allah menyuruh mencari itu di dalam surah Az-Zariyat. Nomornya kada ingat Ustaz. Tapi dalam surah Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Apakah kamu kada pinandu di awak kikam tu nah ada sifat-sifatku yang kamu bisa berfungsi dengan sifat itu. Iya, nang 7 itu maksudnya. Kada kita sifat Allah yang berlaku. Nah, tunggal dikitan kita lah, beramal nih tunggal dikitan soal pinandu kita. Karena kita ditanya di kubur tuh, marabbuka, siapa Tuhan? Ini kan man ini kan isim mausul nih kalimatnya. Ini orang nama arifah maka menjawab, siapa Tuhan kamu? Kalau kamu kenal Tuhan di dunia, kata kawan menjawab. Marabbuka, siapa Tuhan? Ini pertanyaan. Pertanyaan itu. Kalau di dunia kada kenal Allah, makanya Ibnu Abbas mentafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, itu membuang damir nun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia terkecuali untuk mengenal aku. Jadi sudah 3 tafsirnya. Menurut fikih menyembah, menurut tauhid mengesahkan Allah, yang terakhir mengenal Allah. Nah, jadi kita harus kenal dulu. Dalam tauhid, tasawuf itu hendaknya diwahdaniyat. Nomor 5 sifat nafsi, sifat salbi. Sifat salbiah itu kan ada 5. Kidam, baqa, mukhalafatul hadis, qiyabun nafsih, wahdaniyat. Esa pada zat, esa pada af'al, esa pada sifat, esa pada asma. Di sini munculnya ilmu tasawuf. Esa. Tunggal. Berarti kita kada ada. Nang bahaya nih, aku nih nang bahaya. Semuanya aku nih nah. Itulah sifat iblis dulu. Sudah dicontohkan sifat iblis dulu. Ketika Allah bertanya, kenapa kamu kada mau sujud ke Adam? Ma manaka alla tasjuda is amartuk. Napa jaralah taala ikam jadi kada mau sujud? Jawabnya apa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari tanah, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah
lumpur. Kada layak aku sujud. Jauh bagus aku jar iblis. Ini nih. Bahayanya kita. Jangan pernah kita merasa mulia dari orang lain. Ini hati lah. Ini gawian hati. Ini ibadah hati. Seapapun kecerdasan kita, jangan pernah melebihi perasaan itu dari orang lain. Karena ketika perasaan kita lebih, itu maksiat besar. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pun kita jaga. Dan kata Jabir radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, ayul imani abdal? Qala as-sabru was-samahu. Artinya dikata oleh seorang bagi Rasulullah SAW dengan katanya. Artinya nih sahabat bertakun Rasulullah tentang iman. Ya Rasulullah, apa iman yang terlebih abdal itu? Maka Rasulullah menjawab, yaitu orang yang mempunyai sifat sabar dan orang yang mempunyai hati yang murah. Itu abdal. Itu gawian hati. Ada bacaan nggak ada? Hati abdal benar imannya. Biar rajin sembahyang, rajin kebajikan, tapi kada penyabar, panyarikan misalnya. Ada kau salah dikit anak buah disariki. Ini anak buah nih banyak, kalau kita maupun anak buah seorang maupun anak buah bekerja. Lah, Rasulullah itu mencontohkan kalau bekerja anak buah itu ada akad waktu, ya. Ada akad waktu. Jam berapa mulai bekerja sampai jam berapa itu ada akadnya. Kalau lebih ada nilainya. Nah, itu cara bekerja. Karena Rasulullah itu punya pembantu banyak. Dan Rasulullah itu punya pembantu bukan sebertaan pintar. Rancak juga tak salah anak buahnya begawi. Karena ada di sini kita nemu itu. Tapi Rasulullah kada pernah orang itu menggertak atau mengucapkan kalimat-kalimat kasar, kada pernah. Semuanya mendidik dan memberikan nasihat. Bahkan Rasulullah tuh kalau pembantunya tuh kauyuhan sudah menataki atau menatiki daging lah ceritanya. Sidin nang menatakinya. Rasulullah yang membantu. Coba. Nabi dan Rasul bayangkan seperti itu akhlaknya. Nah, jadi sabar itu penting. Makanya kita Ramadan tadi kan diantaranya sabar. Kalau menampa Ramadan tadi sebulanan bersifat sabar. Supaya di luar Ramadan mudah-mudahan kawa sabar. Jangan panyarikan. Orang melatih sabar pasti ada manusia yang berbuat salah kita. Kada kawa, kada diuji. Bisa bini kita, bisa anak kita, bisa pembantu kita. Ujiannya. Kada mau apa kita sabar tuh kada nama uji itu kada bujur ngarannya. Semuanya ada ujian. Jadi iman yang paling abdal adalah mempunyai sifat sabar dan pemurah. Dan lagi sabda Nabi SAW, khuluqani yuhibbuhumallahu ta'ala wa khuluqani yubghiduhumallahu ta'ala fa ammal lajani yuhibbuhumallahu ta'ala fa husnul khuluqi was-sakha'u wa ammal lajani yubghiduhumallahu ta'ala fa su'ul khuluq wal bukhlu wa ija aradallahu ta'ala bi abdin khairan ista'malahu fi qada'i hawaijin nas. Nah, ini lebih jelas lagi hadisnya. Artinya ada dua perangai yang dikasihi oleh Allah Ta'ala akan keduanya itu. Dan ada dua perangai yang dibenci oleh Allah Ta'ala keduanya itu. Adapun dua perangai yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keduanya itu, maka yaitu baik perangai dan murah hati. Nah, itu yang dikasihi Allah Ta'ala. Apa arti dikasihi? Dicintai, kita selalu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Kita selalu dimudahkan melakukan kebajikan, itu arti dikasihi. Nah, apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah. Tapi hajat yang bernilai akhirat maksudnya. Nah, itu arti dikasihi.
Dan dua perangai yang dibenci oleh Allah Ta'ala akan keduanya yaitu jahat perangai dan kikir pamalar. Nah ini dibenci. Apa arti dibenci? Kita kalaupun kawa jua beribadah kadang pernah kawa husu. Karena Allah kada rida. Karena Allah kada rida. Arti kada rida apa? Kada senang. Rida itu artinya kada senang. Sampai kita pinandu awan Allah, baru Allah rida. Kada cukup dengan bacaan-bacaan, kada cukup dengan jikir-jikir. Kalau jikir kita kada pinandu, Allah Ta'ala kada bakalan berubah. Karena kalau kada pinandu, nang kita andalkan tuh nafsu kita beribadah itu, bukan karena rahmat dan kurnia Allah. Itu sebabnya. Dan apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan seseorang hambanya akan kebajikan, niscaya memberi ia akan dia hamba itu akan beramal atas menyampaikan ia akan segala hajat orang lain. Nah kalau Allah menghendaki. Oleh karena itu kita memperbanyak bertobat. Itu aja kuncinya. Ada pintu tobat. Nah, setiap hari, setiap malam kita bertobat. Bertobat hanya mengucap astagfirullah. Jadi dosa-dosa hati seperti itu tadi ada penyarikan, tidak sabar, itu dosa besar hati kita. Nah, nang tidak boleh tidak wajib ditobati. Arti ditobati wajib memohon Allah supaya Allah menghenti tobat itu kembali kepada Allah supaya jangan terlalu berikit sifat tidak sabar dan sifat kikir itu jangan terlalu berikit di hati kita. Karena bisa merubah itu hanya Allah. Karena hati kita ini dalam genggaman Allah. Untuk melepaskan itu kita harus memperbanyak zikir dan tarikat menuju Allah Subhanahu. Tarikat yang ketika membaca kita sadar bahwa kau membaca ini karena rahmat dan kurnia dan pertolongan Allah. Itu kuncinya. Mencari dikehendaki Allah nih kita ngalih lah. Jalurnya itu pasti dari ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu kan membiasakan hati tidak mengaku merasa mempunyai kemuliaan. Walaupun alim, walaupun cerdas, walaupun sugih, jangan ada itu rasa mentuk di dalam otak, apalagi di dalam hati. Itu kan titipan Allah. Nah pada melakukan banyak disebutkan walillahil izzatu jami'a atau wal izzatu lillahi jami'. Kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah, bukan milik kita. Kalau diberinya maka kita kada boleh mengakui. Barang yang diinjami itu bolehlah kita akui. Orang tuh menjami kita sebelum motor nang hanyar. Bolehlah, boleh aja anak berdusta. Mbah tampil di tetangga kawan, pahnya uga pulang ya. Ya ini jarang menukar ujar muntung. Padahal hati ini tahu aja pada berdusta, ya kan tak? Itu nafsu kita seperti itu karena ingin action kan. Ada wajar kita mengakui pinjaman. Nah. Karena nikmat itu pinjaman yang dipinjami oleh Allah Ta'ala kita dan untuk digunakan untuk beribadah, bukan milik kita. Nah menjadi milik kita, nang kita makan, kita pakai, nang kita sedekahkan. Itu aja menjadi milik kita. Apabila bujur juga caranya. Dan lagi sabda Nabi SAW, ar-rizku ila mut'imit ta'ami asra'u min sikkini ila zirwatil ba'ir. Wa inna Allah ta'ala la yubahi mut'imit ta'am al-malaikata alimussalam. Rizki itu terlebih segera ia kepada orang yang memberi makanan akan seseorang yang sangat berhajat makannya. Lah, artinya orang yang berhajat, fakir miskin, daripada pisau yang mengkarat kepada belakang onta itu.
Apa ini kinayah? Kalau kita mengarat unta itu berapa jam atau menyembelih kurban hanya bisa dinikmati oleh orang, ya mungkin 1 jam. Lah, mulai menyembelih, memotong-motong, baru 1 jam itu paling cepat hanya bisa dibagi kepada masyarakat. Orang yang sering memberi makan itu lebih cepat daripada itu. Allah membalas. Asal ikhlas karena Allah dan barangnya halal. Nah ini Nabi menyampaikan seperti ini. Ini agar kita nih gemar memberikan makan kepada orang yang berhak menerima makanan. Bagaimana mencoba ini? Sebungkus saja dulu. Kada usah berpikir banyak. Sebungkus nasi bungkus dulu. Setiap Jumat sebungkus. Kini bila bertambah, ditambahi Allah Ta'ala, rezeki kita diunjuk ke Allah Ta'ala, tambahi pulang. Kada usah mbah mendengar ini, lalu 50 bungkus sekaliannya kena ampe. Nah, bagaimana? Tunggal di kita. Terbiasa jadi kinanya. Nah, karena yang paling abdal itu memberi makan kan malam Jumat, siang Jumat itu paling abdal. Dan adalah Allah Ta'ala itu memegahkan ia dengan orang yang memberi makan makanan akan seseorang itu akan malaikatnya. Artinya bahabar Allah Ta'ala, lihat hambakuna di muka bumi, lihat malaikat. Seperti itu Allah Ta'ala. Karena senangnya melihat orang-orang yang mau memberi makan kepada orang yang berhajat. Berarti orang yang senang memberi makan kepada orang-orang yang berhajat ini mewakili sifat Allah. Karena Allah itu kan memberi makan kada pilih bulu, kafir ke orangnya. Fir'aun itu berapa tahun hidup diberi sidin dia makan. Karun. Jadi untuk dunia ini siapa aja, apalagi yang lewat di wadah kita tuh misalnya orangnya pindah bubungulan, ini cepat diberi sebungkus. Kali ini tugas orang yang sehatnya kan bisa mencari. Ini Allah mencoba nih nah. Orang yang pindah bubungulannya kan bisa berusaha. Tugas orang yang berakal, kalaunya ada duitnya sebungkus bari. Tugas. Semuanya ujian kita. Karena ad-dunya daru balain wa imtihanin. Dunia ini tempat cobaan dan ujian. Kadang nyamannya kita di muka bumi, wali aja kada pernah nyamannya. Terus bergerak berdakwah, susah dan payah, diuji dan bagaimana macam-macam. Apalagi nengah kita. Sampai kiamat. Parak sudahlah, teman lagi. Nah, orang yang senang beri makan itu lebih cepat diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya karena ada nasi juga kena, mungkin awak sehat, ya kah? Usaha lancar, ya kah? Beribadat nyaman. Itu yang kita cari. Kita ini urusan beribadat nyaman. Nah itu yang dicari. Yang lain itu berdudi. Makanya berdoa itu ada dalam doa, Allah marzuqna khairal akhirati wad dunya. Ada kata kalau doa, ya Allah anugerahkanlah kebaikan akhirat dan dunia. Kebaikan akhirat dan dunia. Akhirat dulu. Pilihnya akhirat baik, dunia pasti dapat karena kita sedang berada di muka bumi. Nah barangkali sampai di sini karena sudah berbunyi ya kalau. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang judulnya tadi murah hati dan perangai yang baik, ini yang paling dicintai oleh Allah. Sebaliknya ada penyarikan, ada ujub, ada riya, ada hasad, itu yang paling dibenci oleh Allah. Maka itulah yang kita melatih. Bila itu datang, ingat kita tahun pengajian, ya kan? Bila datang rasa hasad atau hendak sarik, ingat tahun pengajian. Ini manfaatnya mengaji ini. Itu yang kita ingatkan nih lah. Nah, karena mendengar tadi kisahnya, kalau ada rasa marah kita, awan binikah, awan anakkah, marah itu boleh tapi harus sesuai dengan, kalau ada sembahyang itu boleh dimarahi lah, itu boleh dimarahi. Tapi kalau urusan lain pada itu kita harus bersabar, bersabar, jangan sampai terpengaruh dengan emosi kita. Kalau kita marah tidak terkendali, berarti kita nang salah. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini, setiap apa yang kita baca apabila itu perintah maka kita berniat untuk mengamalkan.
Setiap apa yang kita baca ini ada larangan, maka kita berniat untuk meninggalkan dengan rahmat dan pertolongan Allah. Niat kita itu dicatat oleh malaikat Allah sebagai niat apa? Ingin melaksanakan dan ingin meninggalkan semua dilarang. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa lahir batin kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillah. Allahumma salli ala